Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al ayat amma ba'd. Dumateng ngarsanipun Rama Yai Abu As'ad ingkang kawula hormati, para alim, para ulama, para asatid ingkang kawula hormati iki, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nahdlatus Shalah yang kami muliakan, dan ikhwan saya Haji Abdullah Ali yang selalu terus bergerak untuk dakwah, yang didampingi para saudara yang lain termasuk ikhwan kami Pak Paino, Bos Bakso Kelenger yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali silaturahim kami malam hari ini, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, pertolongannya kita bisa dipertemukan di masjid yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sedikit renungan tentang agama kita ini, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Abah Abu As'ad yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahim di Masjid Nahdlatus Shalah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan silaturahim ini nanti memberikan manfaat, terutama untuk saling menguatkan iman Islam kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Amin. Bapak Ibu, saya akan langsung manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, dan bagaimana tadi disampaikan Pak atau Ustadz Paino, nanti kita supaya bertahan tidak pulang dulu, karena habis pengajian singkat ini nanti ada syukuran ya. Nah, kita makan bareng-bareng bakso kelenger, yang penting jangan sampai kelenger. Nah, cuma namanya saja. Nah, malam ini kalau menurut penanggalan kalender Hijriah itu masuk malam 15 Sya'ban. Berarti besok itu sudah tanggal 15 Sya'ban. Itu berarti insya Allah dalam 2 minggu ke belakang kita akan memulai ibadah puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Senang betul Bapak Ibu? Gembira betul? Mesti gembira. Nah, agar supaya kita lebih siap di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, setelah sekian tahun yang lalu sempat agak sepi gara-gara virus ini kan ya. Nah, ini insya Allah nggak ada lagi virus ini. Mari kita sambut dengan suka hati. Nah, cara menyambut Ramadan yang benar itu tentunya ada beberapa hal nanti. Bapak Ibu, bicara Ramadan itu sebetulnya bicara tentang waktu. Tentang apa? Waktu.
Ustadz ya, nanti saya pakai bahasa Jawa ya, karena di sini ternyata mayoritas Jawa. Jadi ngomong-ngomong masalah Ramadan itu ngomong-ngomong mengenai waktu. Waktu itu kalau dipikir menaikipun penggalih, sehari semalam itu ada 24 jam. Dari semenjak pukul 00 nanti sampai balik lagi itu 24 jam. Semua waktu itu baik. Oh iya, monggo ya. Semua waktu itu baik. Pagi bagus, siang bagus, sore bagus, petang bagus, malam bagus. Tapi ada waktu yang paling bagus, sepertiga malam. Podo-podo ndonga, sama-sama berdoa. Kalau berdoanya pada sepertiga malam, itu dalam beberapa hadis katakan Allah izin kalau sampai panjaluke kawulaku ora tak kabulke. Saya malu kalau ada hambaku meminta di sepertiga malam sampai tidak kukabulkan. Kenapa? Sepertiga malam itu Allah turun ke bumi mengijabah semua permintaan kawulanipun hamba-hambanya. Itu waktu yang terbagus dari 24 jam. Bukan yang lainnya nggak bagus. Berdoa di pagi hari bagus, di siang hari bagus, petang bagus, malam bagus, tapi sing paling cespleng di sepertiga malam. Milo monggo dipun biasakan wungu sak roti gondalu qiyamul lail tahajud. Anggere iso njogo tahajud insyaallah apa penjaluke mesti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau satu hari satu malam ada 24 jam, terus yang paling bagus sepertiga malam, kalau dipengke pitu dari seminggu, jadilah hari Isnin, Salasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabat, Ahad, atau dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, ini pun medal nih. Wah, mengkirin, ya. Sakabeng dino itu bagus. Dino Ahad bagus, dino Senin bagus, Selasa, Rabu, Kamis bagus. Tapi ada satu hari yang paling bagus, namanya Yaumul Jum'ah. Bukan berarti Selasa itu nggak bagus, walaupun kadang-kadang ada orang Jawa ngomong, "Wiki Selasa Kliwon dinane elek, sapa sing kondo elek?" Emang jenengan yang bikin hari kok sampai berani mengatakan Selasa Kliwon itu elek? Ayo. Kowe nglarani Gusti Allah niku. Wong Allah yang bikin hari kok sampean bilang jelek ini dari mana? Semua hari itu bagus, tapi ana dina sing paling ampuh, paling bagus Yaumul Jum'ah. Bila menawi sampun dinten Jumat, monggo dipun maksimalaken. Apa sunahnya? Ya, diperbanyak baca sholawat. Nanti sore itu membaca surat Al-Kahfi, banyak sedekah. Itu hari Jumat. Jadi kalau 24 jam sing paling bagus sepertiga malam, kalau satu minggu yang paling bagus hari Jumat. Minggu, sepekan kali 4 jadilah bulan. Kan ngoten? Keluarlah bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 12 bulan. Sakabeng bulan bagus, gak ada bulan yang jelek. Walaupun kadang-kadang ada sebagian wong Jawa sing yakini nek wulan Suro kuwi elek. Sapa sing ngomong elek? Tapi wong Jawa tak yakin gitu. Ya anaknya pengen rabi begitu itu wah sesuk wulan Suro le aja diteruske, engko anakmu malah majer. Lah, apa hubungannya? Enggak ada. Pokoknya Ustadz Haji diem dulu ini pakai bahasa Jawa ini. Ngomong ketemu sedulur saya. Oh, sini banyak dari Jawa Tengah, saya dari Jogja kan ketemu tadi. Insyaallah. Beliau Sunda, salahnya bukan orang Jawa.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh iki bulannya apik, bulannya elek, nggak ada bulan jelek. Semua bulan itu bagus, tapi ada yang paling bagus. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Itu cara mikirnya. Nggak mungkin Allah menciptakan waktu itu jelek, enggak. Semua bagus, tapi Allah lebihkan, ada yang lebih bagus. Kayak jari 5 ini. Jempol bagus enggak? Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, semuanya bagus kan? Tapi ternyata qadarullah, Allah melebihkan jari tengah. Bukan berarti jempol pendek kok elek, enggak. Bukan berarti kelingking jelek, tidak. Semuanya bagus, tapi ketentuan Allah sing normal nyun sewu lho niki nggih. Sebab ada yang enggak normal, kadang-kadang malah ditambah. Kancane 5 naik 6 kan tambah bonus kan niku. Nah, ini sing paling tengah. Ini yang paling tinggi. Lah menawi dipun ibarataken Bapak Ibu, Ramadan iki koyok jari-jari niki. Ada sesuatu yang dilebihkan. Mila anggenipun kita panjang sami nyambut kudu beda, Pak. Kalau bulan selain Ramadan ya biasa-biasa saja, rapopo. Nek Ramadan nggak kena biasa-biasa saja. Lajeng ibu-ibu nyuwun preksa, Pak. Ini pangakan Bu, kula Pak namanya Pak Sutino nggih. Pak Sutino. Apa kelebihan Ramadan nek ngono? Kok jenengan ngomong nek Ramadan kuwi paling bagus? Saya jawab gini. Ramadan itu dikatakan bulan paling bagus di antara bulan-bulan yang lain karena Ramadan itu memiliki 6 keluwihan, 6 kelebihan, 6 keistimewaan. Yang 6 ini tidak dimiliki di luar bulan suci Ramadan. Periksa Ibu, 6 kelebihan itu. Periksa? Pengen tahu? Nah, dengerin baik-baik. Kelebihan pertama, Ramadan itu dikatakan istimewa karena apa? Ramadan itu disebut dengan nama Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Loh, nek masalah ibadah di luar Ramadan juga ibadah, Pak. Kami juga ibadah, leres, betul. Tapi maksudnya Syahrul Ibadah itu Bapak Ibu, sapa wonge sing ibadah di bulan Ramadan, Allah memberikan balasan ganjaran pahala tikel mateko. Tahu nggak tikel mateko? Berlipat ganda. Nah, itu bahasa Jepangnya tikel mateko. Berlipat ganda. Maka dikatakan Syahrul Ibadah. Contohnya apa? Kalau kita misalnya melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib, sholat qiyamul lail, tahajud di luar Ramadan, kalau amalan-amalan sunnah tadi dikerjakan di bulan Ramadan, maka Allah memberi balasan seperti Anda kita melakukan amalan wajib. Paham? Ngeten lho Bapak Ibu. Misalnya ngeten nih. Pahalane wong sing salat sunat di bulan Ramadan itu padha karo pahalane ibadah wajib di luar Ramadan. Lah sapa sing nindakake ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, salat 5 waktu, Allah melipat gandakan kebaikannya hingga 700 kelipatan. Mila menawi benjing Ramadan kok salat wajib ora dijogo, waduh rugi. Jangankan salat wajib, salat sunnah ora dijogo, jenengan tekor Bu, nyesel nanti. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan. Namanya Syahrul apa tadi? Ibadah, bulan ibadah. Kaping kalih, kenapa Ramadan dikatakan bulan istimewa?
Mergo Ramadan itu dikenal kelebihannya sebagai syahrul mubarak, bulan sing kebak keberkahan. Berkah itu apa toh? Berkah itu sesuatu yang jumlahnya sedikit tetapi menghasilkan kebaikan yang besar, yang banyak. Jenenge berkah. Titik ning ngasilke manfaat sing akeh. Berkah namanya. Contoh makanan berkah itu mangan setitik ning kewareg, itu berkah makanannya. Sebab ada orang makan banyak 5 piring orang wareg orang berkah, jenenge geragas. Berkah itu setitik tapi manfaatnya besar. Coba Bapak Ibu dipenggalih. Ingat rikala Ramadan kepengker ke sampun-sampun nggih. Wong ki nek wulan poso biasane turune setitik. Gene sare sekedhik. Enggak lama tidurnya. Tapi ternyata dengan tidur yang sedikit itu tidak menyebabkan para ahli puasa pada sakit. Turunnya mau sedikit. Apalagi ibu-ibu. Sarene sedikit, kerjaannya banyak. Itu mak-mak. Ning kok bar poso kok malah do seger. Sing awake gembrot dadi langsing trengginas. Bar poso malah iso mencak pentalitan. Oh. Itu berkah. Panganan setitik dadi berkah. Coba sampean bayangke. Ki anggere jam 11 jam 12 awan bayangke teh ngeten niki lak enak ta niku. Wah, ngelake luar biasa. Panasnya ngentak. Delok wong ngombe teh alangkah nyese kene tak ombe teh kae. Udah wetenge kerucukan bayangke wah panganan semene. Akhirnya terucap dalam hati, pokoknya sabar weteng engko nek wis maghrib awakmu tak pangani panas sing akeh, ngombe sing akeh. Kan begitu ancaman Bapak Ibu. Iya. Tapi kenapa begitu masjid Nahdlatul Shalah ini membunyikan sirine tondo waktu buka teko begitu seripit kok tiba-tiba hilang rasa haus? Ancaman yang tadi siang itu tidak terjadi. Pengen mangan sing akeh ngombe gagal napa? Itulah keberkahan. Ramadan itu berkah, Pak. Yang ketiga, gini kenapa Ramadan jadi istimewa? Karena Ramadan itu memiliki kelebihan sebagai syahrul huda, bulan sing kebak petunjuk pituduh. Buktinya napa? Buktinya kalau sudah bulan suci Ramadan, masjid-masjid, surau-surau, langgar musola, tumplek-blek. Mungkin termasuk mriki nggih. Nek biasanya Pak Paino 5 waktu berapa saf? 3 saf. Nek Ramadan penuh. Nah itu. Berarti saben Ramadan Yun sawun pun rotok flu. Setiap Ramadan banyak orang mendapatkan hidayah. Enteng Bapak Ibu. Engko balik lewat Ramadan masjidnya kosong maning. Kok malah enten kok bapak-bapak ora tau nang masjid. Begitu Ramadan nang masjid. Saking ora biasa nggawa sajadah. Masang sajadah kuali. Ndas masjid delehke dhuwur, sikil masjid kok ke dhuwur, mustaka masjid diinjek. Saking enggak ngertine itu. Lah bocah cilik-cilik niku ngelekke. Mbah kualik sajadahe. Karena memang nggak ngerti betul, bukan terima kasih dielekke putune, malah dibantah kualik dasmu. Nah, kualik dasmu piye to, Pak? Saking ora tau ning masjid ning aja diolok Allah. Karena waktu mendapatkan hidayah. Mila mengke kula nggih mboten dhisik Gusti Allah niki
insya Allah begitu puasa masjid niki mesti tumplek. Ngaten nggih? Mung masalahe kadang-kadang seminggu balik meneh surut. Engko deketi bodo entek. Tapi paling tidak hidayahnya itu ya awal-awal Ramadan. Syahrul Huda. Niki. Yang keempat, 4 atau 5 lah kami hitung lah ya. 4. Oh, berarti ngaji beneran nih. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan itu dikenal dengan nama Syahrul Maghfirah. Bulan sing kebak pengampunan. Boten Bapak Ibu kula dengan sami iki kira-kira di dosa boten nih. Loh ngaku kuatah. Saben hari kita ini sebetulnya berbuat dosa, sekalipun dosa kecil. Apalagi yang biasa memain-mainkan sholat, itu bukan dosa kecil lagi itu. Dosa besar itu. La Ramadan hadir. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan. Siapa-siapa yang pengen dosanya diampuni, maka Ramadan lah itu tempat paling bagus untuk saling membebaskan dosa. Sing penting dua amalan pokok ini jangan ditinggal. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong sing nindakake poso Ramadan mergo niat ming Allah swantah, hanya niat karena Allah, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Seneng Bapak Ibu. Yang kedua, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lan sapa wong sing jejeke salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, Allah bakal ngapura sak kabeh dosa keluputane sing wis kelewat. Bila mangke ampun main-main, mumpung ada kesempatan diparingi umur panjang, posone bener-bener digawe sing paling apik. Mumpung kesempatan Ramadan, salat tarawih digawe sing paling apik, paling dari, ora usah kemrungsung. Wong setahun sepisan kok dikasih bonus kok do kemrungsung niku pripun? Kan daerah kula kalian dong riko niku enten salat tarawih ning kemrungsung kaya wong ngoyak maling. Gutuk. Aslinya boten napa-napa menggeh-menggeh. Tapi kadang-kadang ibu-ibu senenge imam sing seneng ngebut. Anggere model imam rada lambat dititeni. Sapa sesuk imame Pak Paino ae ora mangkat salate suwi. Tapi anggere sapa sing imam? Pak Fulan, wae mangkat. Napa? Cepet rampung. Salah. Salat tarawih itu dari kata istaroha yastarihu istirahatan tarwiyatan. Salat istirahat, salat santai. Salat sing nganggo irama santai. Ora usah ngoyo. Oh berarti takbirnya sak geleme dhewe. Allah. Enggak. Artinya santai, ora usah kemrungsung. Misalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, santai saja. Dungo, habis itu ulangi lagi, dinikmati. Jadi ampun harus seperti rampung, enggak, nikmatilah. Makanya ada satu riwayat ketika beberapa malam Rasulullah SAW memimpin sholat malam, sholat tarawih, itu diantara setelah salam itu istirahatnya agak cukup lama sampai sahabat itu pada gunem. Iki jane rek diteruske orang terus salate iku suwi banget. Nah, ternyata bisikan-bisikan sahabat itu kepireng. Lho sing dari salat tarawih kuwi salat santai lur. Salat sing ora usah kemrungsung, diwaca sing tertib, gerakane sing tertib, bacane sing tartil. Pasti ada pengaruhnya. Nah itu namanya Syahrul Maghfirah. Kelebihan Ramadan.
Lah kelangkungan salajengipun kelebihan Ramadan apa? Ramadan itu bulan istimewa karena ia disebut syahrul jihad, bulan perjuangan. Kenapa dikatakan syahrul jihad? Tidak akan pernah ada orang mampu berpuasa di bulan Ramadan kecuali jihad, bersungguh-sungguh. Orang kalau nggak biasa makan sahur, kon mangan sahur ya males. Sing cangkeme pahit, sing ora kolu, macam-macam. Tapi diperangi karena sahur itu merupakan sunnah. Ya walaupun cuma makan 2 piring sahur, ora makan itu. Lah biasanya kan 5 iki wong lho. Kalau itu nggak buatan sahur kok Pak, mau ngorong piring, walah. Biasanya piro biasanya 5 lah. Gitu. Nah, jihad. Tidak ada orang bisa menyelesaikan puasa 1 hari kecuali dengan jihad. Sebab dari sahur, teler nih. Dari sahur sampai buka itu godaannya banyak. Godaannya, tantangannya banyak. Kalau nggak jihad nggak jadi, puasanya batal. Apalagi yang pekerja-pekerja ini. Makanya monggo dipun siapakan mental kita. Ini kalau dijelasin begini biar nanti begitu puasa lebih siap. Yang terakhir. Kenapa Ramadan dikatakan bulan istimewa? Karena Ramadan itu dikenal dengan nama Syahrul Fath, bulan kemenangan. Kapan menangi? Sok rikalane tanggal 1 Syawal, pas Idul Fitri. Podo-podo riyaya fitri, sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau orang yang tidak puasa mesti beda karo sing poso, Pak. Ora poso ning melu bodo. Kira-kira ada nikmatnya enggak itu? Ya emang jawab dengan ora poso biyen lho. Ya, misalnya enggak puasa. Ramadan enggak puasa, melu bodo. Sing ngakon sapa? Lah wong bodo kuwi artinya wong sing menang. Wong sing menang itu orang yang waktu Ramadan puasa, poso tarweh sebagai rasa syukur 1 Syawal. Nek wingi ora poso kok melu bodo klambine anyar panganane oke. Sing ngakon sapa yu coba? Tapi kadang-kadang Pak Paino nggih, malah kebalik-balik nggih. Lah sing ora pada puasa kuwi malah panganane enak, Pak. Akeh banget kuwi. Sing ora pada puasa, lah sing pada puasa malah biasa-biasa saja. Iya. Gak ada rasanya poso ora kok melu bodo. Iya. Lah sing kadang melas yang kebetulan orang nggak punya tapi puasa waktu Ramadan. Rada ingah-ingih, kula mboten lebaran kok yu. Lah nopo? Lah mboten enten sing dipangan. Biasane beleh pitik niki boro-boro beleh pitik. Wong tarangane wae ora duwe. Nah. Padahal kemarin puasa Ramadan, itu yang menang, Pak. Coba sampean periksani di kota-kota gitu ya. Makanya sampean masuk ke rumah orang yang nggak puasa, sak gon-gon panganan buffet itu isinya toples. Karo isine toples, kue. Minuman itu dari Orson sampai Sprite seambrek. Kayak gaya. Sampean merugi, bangkrut itu. Itu. Lebih bagus nggak usah pamer panganan, nggak usah pamer minuman, nggak usah pamer rasuan baju, asal kita selama Ramadan bisa menjaga ibadah. Ini bukan ayat, bukan hadis, orang Arab ngomong laisal 'id liman labisal jadid walakinal 'id liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang baju baru, makanannya lezat, tetapi Idul Fitri itu
bagi orang-orang yang takwanya meningkat. Menikah Bapak Ibu sekalian, ada 6 kelebihan bulan suci Ramadan. Yakin betul Bapak Ibu? Yakin. Lah sadar bahwa Ramadan itu memiliki 6 kelebihan. Mila kersanipun kita panjenengan sami samangke maksimal, ya, maksimal dalam mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Saya perlu berikan tip apa ya? Anu lek salon bukan. Tip itu apa Pak Payah kira-kira? Tip itu cara piye carane ben Ramadan besok itu lebih berisi dari Ramadan yang lewat. Nah, saat ini ngeten cara kula jelaske. Niki enten ada 2 atau 3 minuman. Sampeyan kalih mikir, kalih bayangke. Kalau pengen Ramadannya berhasil maksimal, bayangkan ada 1, 2, 3. Wong poso mono, bulan puasa itu kalau boleh diibaratke kaya dene perusahaan, kayak pabrik. Tadi saya dari arah Natar ke sini tuh banyak pabrik ternyata, Pak. Ya, macam-macam. Pabrik itu Bapak Ibu mesti melibatkan 3 hal. 1, bahan baku sing ajeng diolah nggih. 2, proses mengolah. 3, output hasil olahan. Pun jenengan cari kemana saja, buh pabrik luar negeri, pabrik dalam negeri, isinya enten 3. 1, bahan sing arep diolah. 2, proses pengolahan. 3, hasil bahan yang diolah. Ki kaya dene poso. Ramadan itu kaya dene kawah. Pabrik. Bahane Ramadan kuwi wong-wong sing beriman. Jadi bahan dasar Ramadan itu orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib puasa. Makanya kalau di kampung apa nih, Rejo Mulyo. Nah, kaliannya ada juga Rejo Mulyo ini, sama ini. Kalau penduduk Rejo Mulyo ini kok ada orang yang tidak puasa, ojo digebuki. Dan apa Pak? Lah orang nggak beriman kok sampai gebuki. Sing diperintah ke poso itu wong sing iman. Tapi kalau jenengan nggak mau puasa, ojo jarak sing lagi poso. Orang poso ora apa-apa kok. Saya itu nih. Sebab sing didangu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hei wong-wong sing do beriman, wis diwajibke marang sira kabeh nindakake poso Ramadan. Lah sing ora beriman ora wajib, ning aja menyek sing lagi do poso. Misale jenengan ora beriman, kek poso-poso kok ngelempis udut. Itu jenenge enggak menghormati. Ora poso ora apa-apa sampean. Neraka ya wis dadi. Jadi bahannya itu pilihan, Pak. Loh. Lah kalau ada perusahaan bahannya pilihan, itu kira-kira mungkin hasilnya bagus enggak? Mahal enggak? Mahal. Di daerah Ketibung, Bu ya. Saya kalau ceramah di sana itu lewat ada satu kawasan itu pabrik olahan aci, singkong, Pak. Singkong. Telo. Itu kalau radius 1 kilo, Ustaz, artinya sebelum masuk ke lokasi itu gandane wis ora enak. Kenapa? Limbah ampas olan tadi, wong bahane mung singkong, ya hasilnya ya ora patek bagus, ya cuma singkong, ambune ora enak. Tapi kalau jenengan
ke daerah Freeport sana, pabrik emas, perusahaan emas, nggak ada orang merasa kebauan. Sebab bahannya itu bagus. Niki kula nyuwun sewu, pura tok mampet. Nah, saya kembali kepada ulang. Bahan baku orang puasa itu orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini besok semuanya puasa. Amin. Karena insya Allah kita orang yang beriman. Niki sepeda bahannya wong sing iman. Bahan sing apik nek ngolai ora bener hasilnya ya salah, Pak. Mila bahan yang sudah bagus tadi kudu diolah sing darek, diolah sing becik, sing bener, insya Allah hasilnya bagus. Tekniknya sing paling penting piye cara ngolah Ramadan. Wong sing wis iman tadi kudu ngopo? Olahannya ada 5 tahap. Siji, orang beriman tadi kudu diperintahke saum. Proses pertama namanya saum. Saum itu bahasa Arab, sama makna dengan imsak, menahan. Sing ditahan opo? Rong werna. Siji, nahan perkara-perkara jasmania, mangan, ngombe, hubungan suami istri. Sing nomor loro, nahan hal-hal yang sifatnya batiniah, dendam, iri hati, takabur, sombong, riak, sum'ah dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi imsak puasa itu ora mung nahan, ora mangan, ora ngombe, tapi juga mampu menahan dari ucapan yang tidak baik. Maka pastikan Bapak Ibu sebelum puasa kita harus paham, siap ngelih, siap ngelak, dan siap menjaga hati dari dosa, perbuatan dosa. Itu namanya puasa atau saum atau imsak, menahan. Nek ngono poso Ramadan itu salah satu proses, betul. Puasa itu baru salah satu proses. Proses kaping kalih, nek wis poso, nek wis nahan apa? Langkah kedua adalah melakukan pematangan spiritual. Nah, terus kalau bicara spiritual itu bicara batin gitu. Kudu dimatengke. Kerusakan kehidupan selama ini karena batin kita ini tidak stabil, Bapak-bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kepripun Pak cara gula wendah spiritual? Bagaimana cara mematangkan spiritual? Caranya adalah dengan melakukan atau memperkhusyuk ibadah. Gak akan pernah orang bisa matang spiritualnya kalau ibadahnya ngawuriyah, ngawur. Milo mangke yuk do jadi dalam hati. Pokoknya begitu puasa pastikan cara ibadah saya benar. Termasuk kebiasaan-kebiasaan sholat kebut-kebutan dihentikan. Nek kira-kira sore kuwi saya males arek melu tarweh kok pengen saya kemlekaran. Wong mau bukane rada kokean, ora usah dipaksa Pak Bu. Jangan memaksakan diri sholat dalam keadaan menahan kekenyangan tadi atau kelaparan, nggak boleh. Pripun Pak? Sampean bar isya sare istirahat. Tarweh jam tengah wengi. Boleh tuh Pak? Bagus. Jam tengah wengi kebablasan, sepertiga malam menjelang sahur. Itu caranya. Daripada sampean sholat tarweh tapi orang khusyuk karo nyekeli weteng glegak-glegek. Angot. Itu namanya tidak khusyuk. Itu caranya, Pak. Nah, jadi ini mendisiplinkan spiritual. Nek ruko ya ruko sing tumak ninah.
Nek i'tidal sing tumakninah. Sebab ada orang sholat kayak kejar-kejaran. Imame ruku akhir disusul wis nyengel. Diuyak nyengel wis mudhun. Akhirnya nek bapak-bapak mutung balik. Ketemu putune kok balik to, Pak? Sholat malah dengkleh aku. Lah ngapa? Imame ngebut. Aku nyusul, aku nyengel, nyusur. Sikil kok ceklek. Hanya sholat jadi fit. Nah, lah ngopo to sholat ngebut-ngebut tuh golek opo? Wong setahun sekali ketemu sholat tarawih, opo coba? Kenapa nggak dinikmati? Allahu Akbar, mocone sing tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dirasake. Tapi biasanya imam sing gini ora laku. Sing laku sak surat disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali Anda kalau di sini insyaallah podo wae. Kalau bapak-bapak pengen menikmati Ramadan ya, kalau ketemu imam macam gitu sampean aja wis gak salat dhewe wae. Daripada apa ya, kerenggosan gitu nggak dapat apa-apa niku. Jadi beda ke salat karo wong adu jago kan padha wae. Pada sora. Kenapa sih tidak sing wijang gitu, dinikmati. Ya. Terus ayatnya ya nek kira-kira jamaah wis tuwa-tuwa rasa dawa-dawa. Misalnya dimulai dari Alam Nasrah lah udah ideal itu. Nek sing tartil. Ya, biasanya wis dipasang target sih. Pertama alam apa alha, kedua wal asri, ketiga itu terus bolak-balik. Ya Allah setahun pisan Bapak Ibu. Biar spiritual kita matang. Kematangan spiritual itu ditentukan dari kekhusyuan sholat. Wes rasa dihapusi. Anggere wong ki salate ora tumakninah walaupun ngomong mateng ora. Tapi walaupun orang itu kelihatan biasa saja, kalau sholatnya tartil, sholatnya khusyuk, mesti jiwanya mateng. Sebab itulah tempat paling pas dialog kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Ramadan itu menteles Pak, orang sholatnya benar itu Pak. Tahu menteles ya? Seger dia, ketagihan dia. Itu. Nah, ini yang kedua, pematangan spiritual melalui mengkhusyukkan ibadah, terutama sholat. Ojo dibantah, mau sholat tarawih mawon kok kusuk-kusuk toh Pak, rasa kusuk-kusuk. Waduh baik Pak. Sholat wajib dengan sholat sunat itu diperlakukan sama, nggak boleh semena-mena. Mentang-mentang cuma sholat sunat sekira-kira, nggak boleh. Yang membedakan cuma status hukum. Nek wajib kudu dikerjake, nek sunah ora kudu dikerjake, mau kehilangan keutamaan. Tapi cara memperlakukannya kudu podo, Pak. Itu yang kedua. Sing nomor telu Bapak Ibu sedulurku sedaya, biar Ramadan ini nanti produksinya bagus, hasilnya maksimal setelah melaksanakan saum menahan diri, dua memperkhusyuk ibadah melalui sholat, yang ketiga adalah apa itu? Dengan cara melakukan muhasabah. Muhasabah ini apa? Mawas diri, introspeksi diri. Ke alate nggo muhasabah apa? Al-Qur'an. Milo to milo, mulai Ramadan bagi yang belum biasa nyekel Quran, mulai disiapke Quran nih Bapak Ibu. Ya. Boleh buka HP. Ning ojo sampai luweh seneng buka HP tinimbang buka Quran. Banyak waktu kita.
Orang yang biasa buka Quran moco kalamullah itu dia akan memiliki ketajaman dalam hidupnya. Itu penting Al-Quran. Niko menjelang, misalnya menjelang buka, kalau nggak ada taklim, buka Quran. Jangan hanya dibuka, diwocok. Kalau buka kok Pak, diwocok derek, buka doang itu Pak. Ya diwocok. Itu. Malam-malam mau tidur masih kesorean, buka Quran. Tapi memang wong Islam Indonesia itu kumat-kumatan ngoten nggih. Biasane ibu-ibu kan anggar ber salat tarawih do tadarus kan kok. Wis suarane ora jelas. Sing penting nyekel mik. Wong 10, wong 12 muter ngoten. Kancane maca liyane do ngantuk. Tempat nunggu giliran mik. Wis ngono pisan bacaane ora pokro. Bismillahirrahmanirrahim rokte malih lamim malah gane orang Jawa modele Jawa dzalikal kitabul la raiba fi malah ora saya nganggo mik nek sepelo iya wis lagune ngalor ngidul kabeh digawe mat panjang iya Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Kesuwen. Santai. Makanya yang betul Quran itu cara memperlakukannya satu ditilawah, diwaca kanthi bener. Sing nomor loro ditadarus. Tadarus itu ana sing bimbing, liyane maca nyimak, namanya tadarus. Yang ketiga setelah ditadarus, ditafahum, dimengerti, ditadabur, direnungi, dita'amul, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru terasa. Selesai Ramadan, hidup terasa berarti. Quran itu yang nomor 3. Proses nomor 4 setelah melakukan muhasabatun nas, kalau ingin hasil puasa kita maksimal, tundukkan dirimu dari urusan duniawi. Ajari hidup kita untuk tidak terlalu hubud dunia. Lewat apa itu? 2. 1 sing sifate sunah jenenge infak sedekah, sing wajib jenenge zakat. Bila dipun siapkan menika, masih ada setengah bulan sebelum Ramadan datang. Bapak-bapak aja nganti mengke neng masjid ora sanggup duit. Walaupun 1000, 2000, tiada hari tanpa sedekah. Sedekah orang di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Apalagi tarweh bawa duit, subuh bawa duit, sedekah subuh. Wah, kono mah bangkrut Pak. La ilaha illallah, seperti bangkrut. Wong tuku rokok sak bungkus 20 diangkat deh. Iki nyemplungke duit 2000 kok apot. Kono-kono pengen mlebu surgane sapa 2000 itu lho. Yang realistis saja Pak. Tuku asep 20.000 diangkat sedina 3 bungkus. Lah ini pengen mlebu surga 2000 ora dadi. Saya bukan main-main ini Bu, sedekah ini. Sedekah Ramadan, apalagi Ramadan itu luar biasa. Termasuk zakat. Makanya mulai sekarang disiapkan. Aku pokoknya poso kudu sangu duit. Nek ora iso nggawa duit kudu menehi takjil misalnya. Ibu-ibu mungkin ada kelebihan pisang, bikin kolak, bawa ke sini untuk takjilan. Itu pahalanya luar biasa. Cara gimana itu? Cara mengendalikan diri dari hubudun ya. Nah, di samping infak sedekah itu prosesnya. Termasuk zakat fitrah dan zakat mal. Dan terus Ramadan menika prosesnya kata niku Bu, Bapak Ibu sekalian. Orang mau poso doang, enggak, ada urut-urutan yang tertib. Nah, kalau langkah-langkah ini dikerjakan dengan benar, milo outputnya, hasilnya la'allakum tattaqun.
kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa Ramadan la'alakum tattaqun. Pengen nggak jadi orang bertakwa? Pengen. Ciri-cirinya apa wong sing takwa nih? Wong sing takwa niku cirine apa coba? Wong takwa itu orang yang sudah bisa memisahkan mana sampah kehidupan, mana saripati kehidupan. Bapak Ibu periksa sampah kehidupan kita itu apa? Orang takwa itu orang yang sudah bisa memisahkan, oh sampah ini, kemudian saripatinya ini. Sampah kehidupan itu ada 3 Bapak Ibu, yang paling pokok. 1, namanya sukhun mutah, sifat bakhil yang sering diperturutkan. Jadi kalau hidup ini masih senang bakhil, pelit, itu masih memelihara sampah. Maka Ramadan mengajarkan kita supaya kita bisa membuang sampah, senang bersedekah. Yang kedua sampahnya wahawa umutabi', senengnya mengikuti hawa nafsu, turu sak senenge, mangan nggak ada batasnya. Ini hawa nafsu semua. Puasa kita diajari, ya. Yang ketiga sampah hidup wa i'jabul mar'i li nafsih, ujub terhadap kelebihan diri sendiri, merendahkan orang lain, ngeremehkan orang lain, itu sampah kehidupan. Puasa mengajarkan lapar, ben ngrasake, oh nglehke ora enak. Padahal kalau dengan sami laparnya cuma sebulan toh. Lah tonggo sebelah itu ngelihat sepanjang masa. Yang fakir miskin itu kan. Lah kalau yang sugih-sugih itu ngelihat sekejam sahur sampai buka itu. Nenek sing miskin itu ngelihat permanen, Pak. Maka puasa itu mengajarkan rasa piye rasane wong ngelih. Nek kowe ngrasake ngelih, aja dak sia, aja sekira-kira karo wong sing miskin. Itu sampah ini. Nah, kalau 3 sampah ini bisa dibuang, muncul saripati. Saripati ini wong takwa kuwi ana 4. 1, qalbun taqiyun, hatinya itu bersih. Ciri hati yang bersih mudah merespon kebaikan. Nek diajak dalam ketaatan cepet, nek diajak menolong orang cepet. Namanya hatinya hidup. Qalbun taqiyun, ngerti tanggane ngelih, ora usah dijaluki krasa, ya Allah dikirim, tapi hatinya respect. Itu orang takwa. Orang takwa kedua lisanun fasihun, apa sing metu saka tutuke, apa yang keluar dari lisannya yang bagus. Orang selesai puasa akan menjaga tutur kata, tidak akan menyakiti orang, tidak akan ngerasani orang, apalagi memfitnah orang. Atnane mungkin nek iso ngomong sing apik, nek ora iso ngomong mingkem. Itu wong takwa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa sing temen-temen iman marang Allah dina akhir, ngomong sing becik-becik, nek ora iso ngomong sing becik mingkem. Itu orang bertakwa. Hatinya jernih, lisannya lurus. Yang ketiga, siapa orang yang takwa itu? Yadun sahiyun, tangannya itu kreatif. Positif tapi Bu, bukan kreatif maling. Dari tangannya keluar kebaikan. Sebelum puasa mudah nempeleng orang, gampang mencubit orang. Pasca Ramadan bukan lagi nempeleng, ngusap kepala anak yatim. Memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Yadun sahiyun, wong sing takwa. Terakhir wong sing takwa itu amalun salihun, sakabeh tumindak segala amalnya selalu bernuansa kesolehan. Itu hasilnya. Dan terus sayaktosipun sebetulnya
puasa Ramadan ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Milos pindah malih, poso Ramadan jangan hanya dibikin apalan, jangan hanya seolah-olah melestarikan tradisi. Sekarang waktunya memberikan makna, memberikan arti dari setiap rukun-rukun ibadah di bulan suci Ramadan. Waktu ngelih rasakno, piye rasane dadi wong ngelih. Oh, aku kok siang-siang ini ngelih, padahal ngelihnya itu cuma setengah hari. Piye sedulurku sebelah yang laparnya itu berbulan bertahun-tahun, ora enak dadi wong miskin. Muncul sifat belas kasih. Selama ini 11 bulan serawung kita kepada Allah sembrono. Sholat nyelang-nyelong subuh ora, duhur sholat. Asar lewat, maghrib teko. Isya bablas, subuh ya bablas. Iki kepiye karepmu? Nah, Ramadan datang, jangan begitu hamba-hambaku. Cobalah berapa kekurangan nikmat yang kuberikan kepadamu. Allah kasih nikmat tiap saat, tiap waktu. Itu. Maka orang yang puasanya benar, Ramadannya benar, dia akan sangat berhati-hati menjaga ibadah sholat 5 waktu. Termasuk ketika berbagi zakat atau infak. Ternyata pelajarannya, apapun yang kita cari sebanyak apapun nggak akan bisa dibawa mati. Bapak Ibu yang hormati, barangkali inilah beberapa poin penting yang perlu kaula aturaken dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebab itu saya akhiri pengajian ini dengan beberapa poin. Kalau begitu opo Pak yang kudu kita kerjakan? Satu, gembirakan hati. Mulai malam ini yang belum gembira mulai gembira. Tinggal nunggu, ojo malah sedih. Gak usah gak digagas. Waduh, arah poso rong duwe beras, ora usah digagas. Engko tekan wektune duwe beras. Aduh, arah poso token listrik urung dibayar, sesuk dibayar. Jangan sampai sedih, gembirakan hati. Yang kedua, beritahu sanak saudara, sedulur sanak kadang, dikabari lor yuk Kang sesuk arah poso. Sing nomor 3, perbaiki, indahkan rumah kita, tempat ibadah kita, rumah-rumah kita, ruang tamu, ruang makan, pastikan bersih sehingga suasana Ramadan gembira ake. Nek perlu lingkungan rumah harus dibikin asri, rumput-rumput alang-alang sing sedur-dur Bapak Ibu papras, sehingga Ramadan menjadi kinclong. Yang keempat apa? Disunahkan puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Bukannya puasa besok, puasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Asal jangan puasa 2 hari sebelum Ramadan. Itu kata ulama karroha, makruh. Ya. Sebelumnya puasa sebanyak-banyaknya dari awal Ramadan. Apalagi mulai jujur sebelum masuk Ramadan, saling bermaaf-maafan. Jo pisan-pisan poso Ramadan tapi masih membawa dendam, masih membawa rasa sakit hati. Suami istri, anak dengan orang tua, sesama jamaah harus betul-betul clear, bersih, disambut dengan hati yang lapang. Nah, termasuk yang terakhir yaitu pastikan Ramadan ada persiapan materi. Sebab apa? Senajan to siang tidak makan minum, kita makan sahur dan buka puasa. Dilengke betul Bapak Ibu, karena ini membutuhkan energi. Kalau biasanya nggak pernah minum susu, nah poso ya sekali-sekali minum susu. Kalau biasanya nggak pernah makan daging, sekali-sekali puasa juga perlu makan daging. Kalau anu kok nek makan daging gatel, kalau cocoknya nganggo anu kangkung ya ora apa-apa. Tapi ya sekali-kali sing glenyeng-glenyeng biar puasa kita maksimal.
Saya kira inilah beberapa poin Ustadz Paino yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, terutama Bapak Ibu sekalian, monggo kita sambut bulan suci Ramadan kanthi gumbiraning penggalih dengan senang hati, dan mari berjanji nanti mulai Ramadan kita maksimalkan ibadah dijogo tenan, terutama amalan-amalan wajib dan juga amalan